sudah selesai tawaf ya harus minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, cari tempat yang lega untuk sholat sunnah tawaf. Apa Bapak Ibu? Sholat apa? Sholat sunnah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Niat Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Terus berdoa, doanya apa saja. Dan sholatnya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Mencari tempat yang lega, walaupun sunnahnya itu di belakang makom Ibrahim, tidak mungkin nanti keinjak-injak orang. Mencari bahaya di tempat yang lega. Setelah selesai sholat, terus apa? Kita baca doa, istirahat dulu nanti untuk melaksanakan sa'i. Itu tentang tawaf. Jadi tawaf itu salah satu rukun haji, salah satu rukun umroh yang banyak syaratnya. Termasuk di dalamnya kalau sholat menutup aurat ya sama, tawaf juga harus menutup aurat. Kalau pakaian ihram, awas, udele aja katon Pak. Iya maaf ya, bakal udele katon, yaitu kebuka auratnya, terutama bapak-bapak, ibu-ibu kan rapat. Nah ini kalau kita pakai pakaian ihram, awas ini bundelannya ini jangan sampai udelnya itu loh, uselnya kelihatan. Tawafnya nanti tidak sah. Kenapa? Termasuk membuka. Sudah segitu saja dulu tawaf. Barangkali ada yang ditanyakan lagi. Selain tawaf apa saja? Tanyakan. Ya. Kalau di pojok lain selain Hajar Aswad, nggak sengaja begini sih, nggak apa-apa kan? Selain di Hajar Aswad tuh, di pojok lain kan, kalau di Hajar Aswad kan kecup dulu kan, kalau di pojok itu kelalen, gimana? Tidak boleh. Di Hajar Aswadnya tidak istirahat tangan, keliwat ya sudah, tidak boleh diulang, hanya di lurus Hajar Aswad saja. Sunnahnya mengetuk tangan itu Bismillah Allahu Akbar, lurus Hajar Aswad. Kalau keliwat ya sudah, tidak boleh diganti di pojok yang lain. Yang lainnya tanyakan tentang masalah mabit, masalah balan jumroh, masalah Muzdalifah dan lain sebagainya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat Pak, mau nanya, ini nanti dalam proses tawaf itu kan dari seluruh ribuan jamaah bersamaan ya, atau bagaimana, atau setiap orang sendiri-sendiri tak dalam urutan putarannya itu, atau apa ya? Iya dalam satu momen ini kan ribuan ini. Kalau tawaf nih, apakah dalam satu putaran apa dalam jamaah nih sendiri-sendiri apa rombongannya itu kan sendiri-sendiri apa ya? Nah nanti misalnya kita rombongan Al-Wasiyah dipandu satu tim itu kan ya Pak ya, berarti berbarengan dengan jamaah yang lain ya, begitu ya, hiruk pikuk begitu ya. Iya terima kasih. Tolong mohon ceritakan nanti apa
semestinya begitu Pak. Terima kasih Pak. Betul Pak, itu suatu hal kemestian. Satu rombongan membawai 40 orang. Satu regu membawai 40 atau berapa Pak? 40 orang. Nanti tidak mesti semuanya itu kamu terus Pak. Baru beberapa langkah terkadang sudah berpisah. Kalau sudah begitu, kalau sudah berpisah terpental apa? Kita harus bisa sendiri, jangan mengandalkan orang lain, jangan mencari teman, gitu loh. Jadi tetap thought-nya saya ini harus tetap penuh 7 kali putaran. Terima kasih. Jadi harus tetap, nanti begitu Pak, hiruk pikuknya itu jangankan satu rombongan, satu regu saja terkadang baru beberapa langkah sudah terdesak oleh orang lain. Nah tetap saya ini sudah punya pegangan sendiri, tawaf itu harus 7 kali putaran walaupun tanpa ada yang memandu. Paham ya Bapak Ibu? Dengan catatan tadi itu, kalau nanti kita ingin mendapatkan yang keutamaannya, kalau bisa lewat maqam Ibrahim ada baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa anni min ladunka sultanan nasira. Terus putar nanti sampai ke rukun Iraqi, rukun Yamani. Ingat, ketika rukun Yamani ini akan nyampe ke Hajar Aswad. Jadi ini rukun Yamani, ini rukun Hajar Aswad. Ketika nyampe ke rukun Yamani kita istilam, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe ke lurus Hajar Aswad, kita tidak bisa seluruh badan, wajibnya hanya dada dan mukanya. Begini, Bismillah Allahu Akbar. Ingat, oh saya ini nyampe ke Hajar Aswad, harus menghadap Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus jalan lagi. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Seterusnya begitu Pak. Dan di dalam tawaf ini, dalam panduan setiap putaran itu ada doa, itu tidak wajib. Diganti dengan baca tasbih itu sudah utama. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil. 7 kali putaran hanya itu bacanya, itu sudah sah, sudah bagus, termasuk sudah utama. Dan baca tasbih ini adalah termasuk doanya malaikat sebelum Nabi Adam. Saya baca dalam kitab Akhbaru Makkah, ketika malaikat tawaf ditanya oleh Nabi Adam, kamu bacanya apa? Tasbih subhanallah. Diterusin Nabi Adam, diterusin Nabi Ibrahim. Lah dikukuhkan di zaman Nabi ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tafa bil baiti sam'an wa lam yatakallam illa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim wa farallahu sam'a khotoyatin wa rafa'a sam'a yatin. Allah akan mengampuni 10 dosa
dan mengangkat 10 derajat. Jadi dikukuhkan oleh Nabi tetap baca tasbih itu sunnah. Makanya kalau umpamanya tidak sempat baca doa, ya tasbih saja terus. Begitu Bapak Ibu, Bapak jawabannya Pak. Sudah bisa terjawab. Jadi sekali lagi, terpisah, terpental dengan kota rombongan, kita sudah punya ngerti sendiri. Nah masalahnya, kalau hitungannya keder, ini nih masalah biasa. Saya nih dapat 6 atau dapat 7, dapat 6 kelalen, wajib yang diambil yang sedikit, berarti baru dapat. Walaupun itu lebih nggak masalah, tidak boleh kurang, tidak boleh kurang. Saya ini keder, oli 5 atau oli 6, 5 atau 6, yang wajib diambil mendapatkan 5. Walaupun hakikatnya itu lebih, itu nggak masalah. Beda dengan kurang, kalau kurang nanti tidak sah sholatnya. Itu. Ada lagi yang nanya? Silakan. Bahwa ada yang lain, ya saya menambahkan nanti kalau urusan hajar aswad itu ada tandanya ya. Ada tandanya. Kalau di lantai itu ada garis coklat, di atas ada lampu hijau. Itu sebagai tanda bahwa itu adalah lurusan rukun hajar aswad atau lurusan dari pojok hajar aswad itu. Dari kalau kita mau lihat Jawa mungkin karena saking banyaknya orang sulit, maka bisa lihat lampu, ada lampu hijau di atas sebagai tanda itu rukun hajar aswad. Silakan kalau ada yang lain. Saya sendiri menurut tanya dengan antara rukun umroh dengan rukun haji masalah tertib tadi. Kalau di rukun umroh tertib itu adalah rukun gitu bagiannya. Gitu saja. Apakah kalau di umroh tertib menjadi rukun kah itu? Kita bandingkan ada rukun umroh sama rukun haji. Di rukun umroh itu yaitu ihram, tawaf, sa'i, potong rambut atau cukur rambut dan tertib kalau nggak salah ya. Apa di rukun umroh itu memang tertib termasuk rukun gitu? Memang kalau umroh itu rukun, tertib itu jadi rukun. Tidak tertib, umrohnya tidak sah. Contohnya mendahulukan sa'i, mengenang tawaf, yaitu tidak sah. Jadi kalau haji ada dua pendapat, ada yang tertib itu rukun atau tidak rukun. Tapi kalau umroh rukun, tertib itu menjadi rukun. Jadi yang keempat harus berurutan, niat, ihram, tawaf, sa'i, mengunting rambut, harus itu wajib. Jadi kalau meninggalkan tertib, gambarannya mengunting rambut dulu baru tawaf itu tidak sah umrohnya. Seperti itu. Terus begini Pak, penting tambahan ini, tawaf itu tidak diwajibkan 7 kali putaran sekaligus. Bagi yang uzur bisa diistirahatkan, tinggal diteruskan jumlahnya. Paham ya Pak? Paham betul? Contohnya yang di lantai 2, orang yang sakit baru 2 putaran capek, udah berhenti dulu, jangan dipaksakan. Berhenti dulu, jangan dipaksakan, tinggal diterusin yang lainnya sampai selesai 7. Baru 6 capek, istirahat. Nanti tinggal diterusin saja
yang ketujuhnya, dengan catatan tetap harus punya suci, tidak boleh keluar hadas. Itu ini sering terjadi begini. Jadi kalau umpamanya di tengah tawaf kecapean, sebab tawaf itu tidak ada syarat untuk mualat, tidak syarat berkesinambungan. Gambarannya baru 3-4 kecapean atau ada uzur, ya sudah lireng dulu, tinggal diselesaikan, tidak usah diulang lagi, tinggal diteruskan saja. Paham ya Bapak Ibu? Paham betul? Termasuk sa'i nanti, sa'i seperti itu, sa'i juga seperti itu. Kalau sa'i tidak banyak acaranya, jadi syaratnya sa'i 1 setelah tawaf, keduanya 7 kali putaran. Ini sa'i itu, sa'i syaratnya sedikit. Yang pertama adalah dimulai dari sofa, yang keduanya harus 7 kali putaran, yang ketiganya wajib setelah tawaf, itu sa'i. Dan tidak disyaratkan juga harus selesai sekaligus, yang kecapean bisa istirahat, tinggal diterusin saja jumlah yang 7 itu sa'i. Dan sa'i tidak ada sa'i sunnah, tidak ada sa'i sunnah. Sa'i hanya 2, hanya sa'i haji, sa'i umroh, tidak ada sa'i yang lainnya. Sa'i hanya 2, hanya sa'i haji dan sa'i umroh. Soal doa ini bagi yang baca doa nanti. Cuma syaratnya itu, punya hadas tetap sa'i jalan. Wah, beli utama aja macam-macam, ketinggalan batur dan nanti bersucinya itu jauh, kamar kecilnya WC-nya jauh, jadi terusin aja. Sudah paham ya Pak? Itu tentang sa'i. Dan terima kasih. Ini mengenai masuk ke Hijr Ismail, Pak. Apakah kita kalau sedang tawaf melakukan rukun haji, apa bisa masuk ke Hijr Ismail atau sesudahnya? Itu aja Pak. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah kalau kita mengerjakan sholat dan tawaf boleh masuk Hijr Ismail, atau masuk Hijr Ismail itu setelah tawaf selesai? Apa kalau Apakah masuk Hijr Ismail itu pada saat sedang tawaf atau setelah tawaf? Hijr Ismail. Oh, masuk Hijr Ismail itu setelah selesai tawaf. Kalau tawaf glosok masuk ke Hijr Ismail itu batal 1 putaran. Ini penting Pak. Syaratnya sholat itu harus di luar tembok Hijr Ismail, namanya tembok Sadarwan. Jadi kalau kita tawaf masuk ke blosok sini, masuk ke dalam Hijr Ismail, maka yang putaran ini batal nih, tidak terhitung. Jadi syaratnya itu tidak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail, harus di luar tembok Hijr Ismail. Kalau ke blosok umpamanya kedorong bus masuk ke sini, ya sudah, yang ini jangan dihitung. Jadi tidak batal semuanya, yang ini saja termasuk batal hitungannya. Masuk Hijr Ismail itu sunnah, sholat sunnah kalau ada kesempatan. Ini bahasanya kalau. Jadi kalau umpama kitanya sempat, lega, aman setelah tawaf, boleh dan sunnah sholat di dalam Hijr Ismail 2 rakaat. Tapi itu menutup kemungkinan. Jadi yang penting sholat sunnah tawafnya saja.
Jadi termasuk syaratnya tawaf itu tidak boleh masuk ke dalam hijir Ismail. Paham ya Pak? Kalau ke pelosok masuk hijir Ismail apa? Tidak terhitung tawaf. Tapi yang satu ini bukan semuanya. Tidak termasuk tawaf pertama tadi apa? Iya. Jadi yang ininya saja, yang ke pelosok masuknya saja yang tidak terhitung. Kedorong gitu ya Pak Kiai? Iya kedorong. Nggak sengaja kalau misalnya lagi tawaf Ada kesempatan gitu. nggak boleh. Apalagi ada kesempatan memanfaatkan Sayang, maksudnya sayang tenaganya. kalau bisa gitu ya, ada lagi sholat nih di rumah Ismail Rasulullah. Iya, artinya mulia. Tapi jangan macam-macam, jangan berbalik arus nanti ketabrak. Ya sudah ada, nggak apa-apa ini kamu wadah siji. Jadi setelah kembali ke sana, jangan macam-macam. Nanti dari sana ketabrak ini bahaya nanti. Jadi sedia apa-apa. Yang satu ini kamu wadah kalau dulu Pak. Terima kasih Pak. Jadi tawaf itu bisa istirahat. Ya, tadi ini yang terakhir itu tawaf itu kalau capek bisa istirahat, kalau diteruskan. Soal tadi berarti kalau istirahat itu menghadapnya bebas Bang Yai. Karena kan katanya kalau syaratnya tawaf kan tidak boleh menghadap Ka'bah. Ka'bah harus ada selalu di sisi. Nah kalau pada saat istirahat posisinya memang istirahat untuk bebas menghadapnya gitu. Ya kalau bisa tinggal diterusin dari yang putusnya aja. Tapi kalau tidak bisa ya diulang saja dari Hajar Aswad gitu. Jadi istirahatnya di tengah. Untuk dimulai dari tengah-tengah ini sulit. Ya sudah, kita mulai saja dari Hajar Aswad gitu. Ya, diteruskan putarannya gitu. Iya, diteruskan. Ini masalah tawaf ini masalah yang krusial Pak. Ibadah yang termasuk. Umpamanya di tengahnya ini nggak ada yang nanya. Lagi tengah-tengah tawaf batal kentut. Ya sudah nih, tidak maaf bagimu. Ya. Tidak ada apa bagimu. Harus keluar tapi bisa diterusin, tidak usah diulang. Ini nih murahnya. Baru 4 putaran kentut umpamanya. Maka ya tidak boleh diteruskan. Harus keluar, harus wudhu dulu. Tinggal sisanya saja kita diteruskan, jumlahnya 4 batal, berarti tinggal 3-nya saja gitu. Nggak boleh tayamum ya Pak Kiai? Nggak boleh. Di situ ada air dekat. Nggak boleh. Tidak boleh tayamum.